Halo. Halo. Agak jijik ya. Belum bingung ya, ini mau masuk di label DJ atau label band? Jadi di industri musik Indonesia itu coba tanya proses kayak apa? Berat Pak. Supaya budgetnya. Tahun satu kali, Bung. Tolong. Satu sisinya orang bilang sisi gelap musisi itu ada kok. Anda ingat? Jangan tumpah dalam. Lebar 300.000, 100. Bisa main intro. Pembagian uang untuk masing-masing player dengan biaya studio latihan ketutup. Apa yang harus jual diri lah gitu. Ya. Tapi bukan sebenarnya itu akan lebih enak. Bastardo mau ngapain lagi? Sebenarnya Atau ya cuma datang di ngobrolnya ngosan bareng Aca terus habis nih gitu kan. Terus stuck berhenti berkarya di sini atau mau lanjut lagi gitu. Halo saudara semua. Halo. Halo, sapa-sapa dulu lah. Halo. Aduh, ganteng cantik dong. Ya lama ketemu sampai ketemu. Oke, saudara semua. Kemarin tuh Aca sama Rolin. Nah, kali ini Aca kedatangan bintang tamu yang bilang genre yang sebenarnya sih Aca suka banget gitu loh. Saudara semua. Nah, malam hari ini kita langsung aja. Ada siapa di sini? Heri dari Bastardo, Marlon sama Malis. Omong Marlon tuh Marlon yang ngomong lah Oh, jangan. oke. Tahu lu orang semua nih. Oh, cerita lucu gitu. Heri Sebagai drummer. Oke. Beta Marlon sebagai DJ-nya Bastardo. Dan saya Malik sebagai microphone controller. Oke, malam hari ini dong datang di next content dan next episode Aca yaitu ngosan yuk. Gimana Om Aldo aman? Om J aman? Oke. Agak jijik ya. Tadi you-nya tuh kayak apa refleks you. Tangan sebegini. Aduh, sulama kau tuh sudah berjumpa tuh. Weh. Berapa tahun 3 tahun atau 2 tahun Dan beta deng Bastardo. sana sih. Mungkin Terakhir di mana ya ketong? terakhir sama-samanya potong bareng-bareng hibur orang saudara semua yang di Kupang tuh terakhir tahun lalu kan? Tahun baru. Tahun baru. Oh, tahun baru. Iya. Tahun baru. Aduh, event Kupa tidak ada lagi. Tolong dong. Satu tahun satu kali, Bung. Tolong Tolong. dong. Cuannya Tolong. mana? Kering kantong. Kantong kering semua kantong. Oke, di sini ketemu ngomong terakhir event tadi. Pasti ke mana ya? Buat saudara semua yang di rumah yang nanti nonton pasti berpikir alasannya Bosong nih bikin ini barangnya apa, saudara? Bastardo ini apa sih? Siapa itu Bastardo? hanya cuman Heri, hanya cuman Marlon seorang DJ. Apa tadi? Vokalis lah. MC. lah ya. Crowd control ya. Iya, Atau crowd lebih control. tepatnya MC ya. Yes, MC. Dan yang suka kasih bunyi. Kenapa Bosong harus bikin Bastardo gitu loh? Kenapa harus 3 orang dan alasannya bikin ini barang untuk apa? Gitu kan. Kalau itu langsung diheris lah. Yang pertama, kenapa 3 orang tadi? Sebenarnya 3 orang karena supaya budgetnya. Jadi ini ngomongnya ke efisiensi. Jadi ketong nih kumpulan orang yang kepingin kaya sebenarnya. Betul. Hidup susah terus nih capek bos. Jadi maunya cepet kaya Cepat sudah. kaya. Jadi yang pertama kenapa 3 orang karena supaya pembagian budget masing-masing dapat besar. Yes. Bukannya ada manajer. Manajer Patah tulang nih. uang pulsa. Pulsa pakai. Terus kenapa sampai buat Bastardo? Sebenarnya itu tuh satu sisinya orang bilang sisi gelap musisi itu ada bos. Gitu. Oke. Nah, sisi gelap musisi ada. Sisi terangnya apa? Main wedding. Ya di Oke. Kupang toh. Yes. Di Kupang ya Mau hidup ya? iya mau hidup. Kita musisi tidak bisa hidup dari label, susah. Bisa sih tapi Susah. hanya beli obat nyamuk untuk kamar ya. Kalau untuk sampai dapat uang kaya sebenarnya sana bisa. Oke. Untuk beli motor cicilan tidak mampu. Berarti tadi yang pertama ini pengen cepat kaya, makanya mikir efisiensi ketika dari beberapa orang yang pengen undang Bastardo, pengen ajak kolaborasi Ya. ataupun pakai sebagai show acara.
dong akan lebih gampang nih mudah bayarnya karena cuma 3 orang. Benar. Oke. Kalau 3 orang bisa dong kalau bayar 300.000, 100. Bisa. Main intro. Cuman intro. Main cuma intro. Main cuma Intro tuh. Intro 30 detik. Tapi pengen di sini masih banyak orang yang belum tahu kalau siapa sih leader di antara Bosong, atau Bosong tentukan, atau Bosong lebih fleksibel. Kalau soal itu Kotong soalnya lihat dari siapa yang leader, Kotong sama ratakan semua. Jadi kayak istilahnya lebih uang keluarganya lebih besar daripada kita harus lihat dia leader atau beta leader sama. Jadi semua sama rata lah. Pembagian uangnya itu juga sama rata. Soalnya ada yang lebih Jadi besar. ini ujung-ujungnya kembali ke Cuan. biar cepat Kaya. Nah begini, Ah. kalau misalkan Bastardo atau bukan untuk menyinggung band lain, Oke. dengan budget yang biasa kita dapat dari event-event di Kupang, Hmm. misalkan kita 6 orang, Hmm. misalkan band 6 orang, Ingat jangan sebut brand. iya band 6 orang, ya banyak sih yang 6 orang di Kupang. Pembagian uang untuk masing-masing player dengan biaya studio latihan Yes. ketutupan. Maksudnya untung puas gitu. Oh jadi Bosong ini sebenarnya sih fee nomor 2, tapi Bosong akhirnya bisa eksistensi gitu. Iya. Yes. Jadi tujuan Bastardo ini ada cuma eksistensi toh. Iya. Walaupun pengen kaya juga dari sini, tapi belum Iya. kaya-kaya. Iya, belum kaya. Karena memang mungkin ketika orang melakukan penawaran fee, tapi Bosong beta bikin event, Bosong beta fee cukup lah ya. Ya cukup. Karena hitungannya beta continue lah ya. Iya. Siap. Iyo dong. Ketong kalau untuk fee, Hah? yang pertama ketong sudah pernah minta fee untuk charity so pasti toh. Yang kedua untuk kayak event sosial gitu. Pernah ketong main di event sosial Di mana itu, di mana dan kapan gitu? itu di Taman Budaya. Taman Budaya. Tahun 2018 kalau sama. Nah, 2 tahun lalu itu untuk event sosial. Itu sorry, sosial itu kerjasama sama siapa? Kalau sosial sih sebut aja nggak masalah. Sosial sama komunitas Tenggara. Iya. Shout out buat Halo, Ratata, komunitas Perempuan Timor. Perempuan Timor. Timor. Oke. Gitu, dia yang minta. Oke. Dan pada saat kita tahu itu adalah event untuk kegiatan sosial, Mhm. di situ kita tidak meminta bayaran. Oke. Bastardo, ini kembali ke Bastardo. Bastardo ini sudah sekian lama sempat vakum deh, bro. Terakhir tuh kan kita eventnya Desember. Itu pun itu beta komunikasi betul-betul dengan Marlon, dengan Heri kalau Iya. nggak salah. Akhirnya Bosong kumpul lagi. Itu kenapa? Kenapa Bosong sampai vakum? Kenapa Bosong pengen kembali dengan eksistensi lagi Bastardo? Atau Bastardo ini pengen habis COVID-19 ini seperti apa gitu? Oke, lu harus start. Paragraf pertama lu dong. Kata sama. Kalau untuk pertanyaan kenapa vakum waktu itu, ini keresahan dari beta sendiri. Yang beta rasa itu, no offense buat orang-orang yang bekerja kru panggung. Beta bukan menyalahkan. Memang ini bukan kesalahan siapa-siapa di Kupang. Tapi untuk dapat sound, untuk dapat nyamannya di panggung pada saat manggung itu tuh untuk Bastardo tuh beta rasa susah. Karena apa? Karena ketong punya formasi ini memang agak beda dari band lain. Memang beda, bukan Iya, memang beda sih. Karena ketong cuma 3 orang. Oke, yang pertama ada drum. Ulangi Iya. jelasin dulu lagi. Iya. Mungkin teman-teman bisa lebih paham. Ente jangan sip di belakang kamera situ. Jadi sampai ente bisa aja dulu di sini. Jadi jelasin dulu ada drum, DJ dengan MC. MC ini nih malisnya rapper lah. ini jadi sama di Chainsmoker. Chainsmoker Ah, beda oke, sih. mungkin minta maaf di Chainsmoker ketong duluan ya. Informasi duluan ke tahu. Ya, Iya, saya. iya. Serius itu Iya. serius. Iya. Dari tahun Bastardo duluan. 2013, 14. Ketong 14. Lu kan baru kemarin ya ikut formasi kayak gini kan baru 18 ya. Jadi usang juga. Oh, jadi ada dia juga asal babai. Kuku kaki hitam cuma semaju bita. Sebenarnya begini. Bastardo format yang 3 orang ini. Waktu pada saat ketong bentuk itu, ketong sudah ada lihat dari kayak
saudara. Lu kasih tahu dong. Tahun 2015. Nah, 2015. Itu kita awal bentuk tuh beta sampai ada lihat influence dari siapa sampai ada. Jadi itu betul-betul real imajinasi, Bos. Jadi ketong tuh gambling tuh. Ya itu kan formasinya kan belum ada. Itu ketong sampai pikir gitu. Oh, Oh iya, kenal di mana nih? Kan Bakal di panggung. panggung. Jadi Bastardo ini untuk apa? Hanya untuk informasi. Bastardo tuh awal Big V. Itu dia tuh yang pencetus. Pencetus ya. Pencetus Bastardo Big V yang dari Hip Today. Oke. Beta dengan ada Joe. Awalnya ketong tiga. Joe Mendes. Iya, Joe Mendes. Oke. Itu ketong tiga. Bastardo ketemu di mana Busum sebenarnya sih format awal? Kalau beta ketemu pesawat pertama tuh di panggung pas di event di Taman Nostalgia. Beta lihat ini band ini apa nih? Maksudnya beta kira ini cuma parade gitu kayak mungkin dari ini event yang kasih parade gitu, drum, DJ sama rapper gitu. Oh gimana? Genrenya lumayan, maksudnya trap, EDM gitu. Jadi ini band apa nih? Saya tahu ternyata Bastardo Squad pertamanya. Bastardo Squad. Ya sudah ketemu dengan Harry, ya mulai berhubungan lah dari situ lah. Malis. Kalau saya ketemunya di Mana? Langsung deh kalau Malis waktu itu beta yang personal beta mau ngomong dengan dia. Beta yang panggil. Tadi Arlon sempat ngomong masalah genre nih. Ya. Gue sih Bastardo ini genre lebih kemana gitu. Sampai lu perpaduan ada DJ, band dan cuman MC satu nih. Itu gimana sih itu genrenya apa sih? Itu mungkin dari mana? Karena pasti saudara semua yang di rumah nih pasti dong pengen tahu sebenarnya. Pasti dong akan cari tahu setelah dong nonton video ini. Dong akan cari tahu Bastardo itu siapa gitu. Bastardo untuk genre kan kemarin ada di EDM tuh namanya trap. Trap. Ya pasti yang nonton tahu Yellow Claw ya. Iya. Contoh kasarnya itu Sa. Oke. Ya genre gitulah. Oke. Yellow Claw. Terus tapi kata sama main genre apa? EDM full, tapi kata tambahin Malis. Jadi ketong di dalam pas ketong live itu ketong campur dengan ada Malisnya gitu, ada rap di dalam. Sempat ditawarin untuk ada dari beberapa instansi atau perusahaan apapun itu yang sempat pengen ada kerjasama atau langsung di branding atau seperti apa gitu. Pernah ada soalnya? Pernah sih kayaknya. Pernah. Tapi ketong Atau ada label atau ada apa gitu yang kalau label sih Kalau belum. Karena label kan biasanya band yang kasih masuk data atau kita yang menawarkan label. Kirim demo lah. Ketong kirim demo. Tapi kalau untuk instansi ada. Tapi memang ketong ini Bastardo ini beta memang sengaja mau terikat dengan instansi siapapun supaya ketong lebih fleksibel. Oke, ini ngomong band lagi sama Bastardo. Busung tahu dan perasaan teman-teman di Kupang nih semua dia pasti tahu mungkin dan mungkin sebagai bahan informasi juga buat label-label yang di luar Kupang gitu ya kan. Sebenarnya ketong di NTT ini sudah sangat banyak orang berbakat apalagi dari segi band sangat banyak gitu. Dan mungkin beta pengen dengar saudara semua di rumah juga pasti pengen tahu nih gitu. Apa sih kenapa harus bukan label atau Bosong lebih pilih indie gitu. Oh ya. Dan band ini Bosong tahu sendiri, yang tadi lu bilang mau kaya di Kupang susah men. Ya. Sangat susah. Bosong tahu di mana kan. Nah itu kira-kira tanggapan Bastardo sampai gimana sih Bosong, pendapatnya Bosong gimana? Menurut beta kalau soal anak Kupang ya. Ini ketong ngomong mengenai musik industri label sama indie. Dan indie. Ya. Kalau di Kupang semuanya sudah pasti kan indie. Gitu. Dan menurut beta anak Kupang ini nih sebenarnya potensi sangat besar. Sangat besar Kupang. Tetapi tidak ada yang kayak support gitu. Support. Kayak dari ibu kota kayak ajang pencarian bakat itu pun kan effortnya ketong tuh abis-abisan gitu. Total abis. Yang sekarang jadi di industri musik Indonesia itu coba tanya proses kayak apa, berat pak, effort lebih. Dari situ
ketong yang musisi ini nih pasti ketong juga berpikir ketong mau main musik di Kupang, ketong belum ada, maksudnya dapat berapa sih di Kupang sini. Beda dengan label. Musik indie idealisnya mereka tinggi, namanya indie, ya toh, idealis tinggi, tetapi selera masyarakat Indonesia belum sampai ke situ. Jadi tidak ada pasar buat mereka indie. Ada pasar tapi kecil. Berarti resiko kalau seandainya Aca punya band dan Aca pengen masuk label, berarti Aca harus sesuaikan pasar. Ya. Yes. Dan itu kan artinya berseni itu kita orang seni itu kita paling susah untuk menipu diri sendiri. Kita berekspresi untuk supaya mendapatkan kepuasan. Nah, kepuasan apa yang kita dapat kalau kita fake? Ya toh. Jadi kan kesone nyambung. Nah, tapi total lah. pada saat menjadi diri sendiri tidak bisa dapat uang dari situ. Oke. Nah ini bersaudara di rumah ini pasti pengen tahu indie ini, mungkin ada yang berpengertian kalau indie itu Indonesia. Nah, label itu apa sih? Mungkin yang Bastaro tahu mengenai perbedaan antara indie, pokoknya pengen lebih detail aja gitu. Ya. Karena yang nonton nanti ini bukan cuma anak band bro, gitu. Bukan hanya cuman basicnya anak EDM kah, basic DJ aja nonton, pasti ada beberapa banyak saudara yang mungkin dari luar dari ini yang akan nonton gitu. Nah, dong pengen tahu gitu. Indie bedanya ini sama label yang pertama. Ini untuk yang teman-teman semua. Ini kan untuk semua orang nonton. Untuk teman-teman di rumah, indie dan label indie itu tuh independen. Oke. Jadi mereka semua hal yang berhubungan dengan band atau dengan solo yang berhubungan dengan mereka langsung ditanggung sendiri. Tidak ada tidak terikat gitu. Nah, tidak diatur oleh siapa-siapa. Kalau label kan mereka yang blast si pemusik ini. Mereka yang siapin semua. Ya, mereka yang siapin. Manajemen jelas, pokoknya semua. Jadi yang ngeblast itu tuh manajemennya, labelnya. Jadi dia yang lebih mengatur teman-teman Bastaro ini, bos sebenarnya arahnya kemana gitu. Iya, betul. Walaupun keluar dari bos punya zona sebenarnya. Sampai yang untuk manggung pun dong yang cari gitu Iya. Kalau indie ketong yang harus jual diri lah gitu. Tapi bukan sebenarnya itu akan lebih enak. Tapi ada enaknya, ada plusnya, ada minusnya. Yes. Untuk dua-duanya ada sih. Kalau label kan kebanyakan kita di plusnya gitu kan. Tapi minusnya kan untuk label jadinya lebih dikekang. Lu sendiri bebas gitu, kayak beta mau buat ini nih, beta suka ini, tapi soalnya ini lu harus ikut pasar gitu. Kalau untuk indie lu bebas, tapi susahnya di satu, lu cari panggungnya susah, cari crowdnya susah. Kalau label kan semuanya sudah diatur, kayak promosinya udah gampang jembut semua. Kalau indie kan sampai promosi pun katong yang usaha sendiri promosi. Mungkin kalau tanya soal label enak atau sonde, menurut beta musisi yang di label sudah pasti kapitalis. Pasti, tidak mungkin. Kalau musisi yang betul-betul berkarya untuk betul-betul mau mengekspresikan karakternya dia, tumpahkan ke dia punya karya, tumpahkan, ya. Biasanya di perut, tumpah luar, bos. Dalam keluar. Luar dong. Bahaya dong. Aman dulu. Anda ingat, jangan tumpah dalam. Ingat, kumpul cuan dulu baru tumpah dalam. Kumpul banyak dulu baru tumpah dalam ya. Oke. Lanjut tumpah tadi, tumpah. Tumpahkan aduh ini sulit tumpah. Omong tumpah semua lah. minyak angin. Tumpahkan karakternya mereka ke dalam musik. Coba kalau misalkan ketong dengar Danila, ya toh, ketong lihat Danilanya, ketong langsung bisa tahu walaupun belum pernah dengar dia punya karya, langsung tahu ini pasti orangnya dia punya musik begini. Betul soalnya. Iya toh. Soalnya mungkin Danila menyanyi koplo, soalnya mungkin. Ketong lihat orangnya, saya ketong tahu. Itu tuh makanya beta bilang apa, masing-masing orang dia bisa menumpahkan dia punya karya di dalam menumpahkan karakternya di karyanya gitu. Jadi ketong tuh ini tumpah dalam. Tumpah dalam gitu. Dalam Oke. Ngomong tumpah dalam nih. Nah. Bosan 3 orang super ada tumpah dalam. Aduh.
Sudah. Belum lah. Belum. Kalau tidak kami tidak di sini. Di mana berarti? di rumah. Di rumah saja. Bos, beta pulang dulu. Jemput. Jam berapa nih? Sudah punya single atau belum? Sudah. Ada. Single sudah. Real Like Emo. Real Like Emo. Real Like Emo. Ada di semua. Semua. Everywhere. Mungkin nanti Bosong masih kayak promosi mungkin atau seperti apa kan banyak nih sih orang masih belum tahu. Jadi mungkin nanti Real Emo-nya lihat di sini ya Om Aldo ya. Ada di Ya, Spotify, iTunes, pokoknya semua lah. iTunes. Ada di mana? Spotify? Spotify, iTunes, YouTube, pokoknya semua lah. Media streaming platform, media Minus Jux. Minus di Jux. Di Grab pun juga ada tuh. Bisa pesan, Bos. Bisa juga. Delivery di rumah. Nah, ketemu Bisa, kayak bisa, apa? ya. Semacam go massage begitu. Ah iya. Bisa di Saya ketemu bisa pijit. Real Like Emo. Cuman Bosong berharap label. Bosong pengen Sony betul-betul ada label yang mengerti ya kan Bosong, tapi memang Sony bisa ada label. Susah. Karena ada. masing-masing Karena label tuh memang ada standarnya sih. Standar. Kayak ada label yang lebih penting kan genre rock, ada yang pop, ada yang pokoknya tiap label tuh ada punya standar. Nah, untuk band yang kayak Ketong untuk dan label yang mau terima Ketong mungkin bingung nih, ini mau masuk di label DJ atau label band. Masuk di. Sudah pernah main di wedding? Puji Tuhan belum. mungkin nanti ya ke depan Tuhan saya. Amin. Mungkin bosnya yang Mungkin barang-barang manusia Ya, paling memberikan kan yang satu kasih- sajian konsep yang Ya, beda gitu kan gitu yang kasih job juga paling kan tidak menutup kemungkinan buat teman-teman event organizer yang dimanapun berada. ya Aca sih berharap Kotong di sini jangan ada pilah-pilah gitu loh. Kalau Ya, memang Heri betul. dan teman-teman kenal Aca dan belum kenal Io yang lain, pakailah gitu loh. Pakai dong. Pakai. Pakai. Atau nih bisa pakai. dipakai. Kata tuh band pakai. Sampai tumpe-tumpe. Tumpe. Tumpah, Kan minimal tumpah. dari YouTube ini mungkin sebagai sumber informasi juga nih buat beberapa IO yang di Kota Kupang gitu. Ini loh basicnya Bastardo nih kayak gini gitu loh. Ya kan. Entah Bosong bisa taruh di acara siapapun sebenarnya bisa aja Ya. gitu. Tergantung dengan sajian nanti Bosong Betul. kasih dan konsep yang Bosong Konsep akan yang diskusi. Oke. Tadi beta mungkin terlalu jauh mengenai vakum nih, Bro kan sempat vakum kemarin juga. Nah, mungkin abis dari sini mau kemana nih? Abis pulang dari sini nih rencananya Bastardo mau ngapain lagi? Atau ya cuma datang di ngobrolnya ngosan bareng Aca terus abis nih gitu kan. Ini sebenarnya tugas berat buat Bastardo juga deh. Karena pas saudara di sini pasti minimal dari entah 10 atau 11 video nantinya pasti antara satu tuh minimal sudah face dari antara 03 Ya. gitu. Nah, apakah Bosong mau stuck berhenti berkarya di sini atau mau lanjut lagi gitu? lanjut sih pasti. Lanjut. Ini udah pasti lanjut lah. Iya. Ya? Yes. Apalagi kan sudah diundang ke sini. Siap. Masa undang ke sini terus kita vakum. Nah, itu pertanyaan. Kenapa kau vakum, ha? Tapi Hah? memang karena diundang makanya jadi salah satu trigger. Jadi terima kasih untuk Barisi juga. Yes. Ya, Barisi Terima keren. kasih buat radio Suara Timur Suara juga. Timur. Ya, shout out. Ya, Jadi kalau siapa. bisa pulang dari sini Bosong lebih sering-sering ganti channel lah, jangan dengar channel-channel yang lain. Nontonnya cuma dengarnya cuma 90,1. Ya. Gitu loh, gitu ya. Mungkin kedepannya 90,1 bisa kasih wadah buat anak-anak Kupang, Ya. anak-anak NTT. Local Lu talent kan ya. Bosong kan selama ini pengen cari studio rekaman susah, Ya, harus berbayar yang mahal Ya. atau mungkin dari sini bisa kasih poin plus juga nih. Ya. Mungkin dari radio Suara Timur bisa ya buat Bosong deh ya pengen berkarya come on Ya. gitu loh, ya kan. Ya yang kayak begitu yang sebenarnya Ketong ini perlu. Yeah. Karena memang jujur saja Ah. Kak Aca, kalau untuk support talent lokal masih terlalu minim. Yes. Masih Hanya selesai di postingan saya support talent lokal support, tapi yang realnya tidak ada. Iya. Kayak Iya. pas dulu waktu belum corona kayak nonton di panggung nih. Banyak yang datang banyak. Cuma di pinggir, pas teman cuma di pinggir. Terus lu datang nih setidaknya lu dukung lah. Walaupun cuma 5 orang yang gue yang di depan ketemu main hibur, di apa lah.
ini saudara satu juga. Maksudnya apa sih dengan sebenarnya bagusan orang luar kok? Maksudnya padahal sama sah. Kayak sudah ada beda, sama-sama manusia nih. Apa selalu cuman maju san untuk dukung nih? Itu sangat berarti sih buat ketong. Karena banyak talent lokal yang sangat bagus. Tapi ya kurang dukungan sah. Ngomong-ngomong mengenai dukungan nih. Dukungan di antara 03 ini, yang musik direkturnya siapa sih? Yang ide biasa bikin Bosom single yang kemarin. Untuk itu kan semua ada. Iya. Ketong rembuk semua. Jadi Sony ada yang mungkin satu yang leader harus bikin konsep. Lu pikir konsep ini ya. Jadi pikir aransemen ini gitu. Oh gini, kalau itu untuk yang bertanya-tanya atau produs lagunya gimana? Sebenarnya yang beat nih ini. Oke. Otaknya Bastardo nih ada dia. Siap. Nah, Otaknya beta. Cuman nah, pastinya kan harus berembuk toh. Ya, Maksudnya, kolaborasi ya. ya. nanti yang soal lirik manis. Malis. Nah, pertanyaan beta nih. Apa? Lu pakai beta ancor. Siapa saya? Gitu. Jadi beta nih bagian yang orang bilang kalau betong cetuk beta yang poles. Beta yang kasih Dia mengkilat. bagian finishing. Jadi ada yang beta rasa ini kayaknya kurang manis. Ini kayaknya nanti orang sudah akan dengar. Terlalu berat untuk orang. Walaupun tetap idealis ya bos. Terlalu berat nanti itu dipoles. Pesannya buat saudara semua yang dinonton. Pesan apa? Apa aja? Pesan drive kah? Pesan message? Jangan buang dalam. Buat teman-teman yang nonton yang berkarya di bidangnya musik juga tetap jangan stuck lah, jangan berhenti lah. Karena musik itu universal, sangat luas. Ya tiru tuh boleh, tapi jangan plagiat lah. Ya jangan plagiat ya. Jadikan apa? Contoh lah. Tapi terus berkarya, jangan berhenti. Walaupun lu ada kerja lain, tapi musik itu kan ya lu dari dalam perut selalu yang musik itu mau nyeks lu nih. Jadi jangan berhentilah berkarya gitu. Walaupun ada corona gini. Kalau beta pesan untuk teman-teman khususnya NTT yang lokal, musik Lokal hero nih. ya lokal hero. Musik itu Bro, lu masuk ketiga umum itu deh bulu bara bandiri. iya memang karena ini sebenarnya Karena kalau ngomong musik nih memang masuk ke jiwa lah. iya. Minta maaf bintang tamu sebelumnya kayak begini. Wih, kalau itu Berarti ketong nih. bulu lain ya berarti. astaga. Bulu apa ya? Oke. Nah, jadi untuk teman-teman yang di NTT bermusik tidak boleh, maksudnya ketong bermusik terus jujur. Yes. Seni itu tidak ada yang jelek, tidak ada yang bagus. Itu hanya selera. Jadi misalkan teman-teman yang di NTT yang orang bilang biasa minta maaf yang orang bilang lagu pesta. Besok nih buat lagu pesta, lagu kampung. Soalnya boleh begitu. Masing-masing orang ini kan referensi beda. Mereka bertumbuh dari kecil dengan musik yang berbeda dengan kita. Jangan paksa orang lain jadi sama kayak ketemu punya selera. Dong mau suka dangdut, dong mau suka musik kampung, musik bogo yang pada saat ada acara adat, dong punya urusan. Ketong urus ketong punya. Ketong punya pasar ada, dong punya juga ada. Jadi jangan menipu diri sendiri. Itu manis. Katanya satu kalimat kayak. Jadi ini cosplay ya. Cosplay mixer. Ini tertahan di belakang nih, orang seberat. Oke, kalau dari saya lebih ke ingin minta sesuatu dari penikmat musik. Misalnya perbandingannya begini, di satu event ada band lokal, ada band yang didatangkan dari luar. Di situ biasanya kelihatan bahwa band lokal kurang disupport daripada band yang di luar. Jadi kan karena menurut pandangan saya, orang-orang itu lihatnya dari seberapa terkenalnya lu. Yes. Bukan dari seberapa bagusnya lu. Yes. Jadi coba ubah pandangan. Mantap. Jadi tolong ubah pandangan tentang hal itu, kayak kalau ada yang perform coba untuk nikmati musiknya, bukan nikmati namanya. Nama akan turun, musik akan hidup. Baru pernah deh begini. Tidak ternyata. Betul. Oke, Sampai lirik lagu. nantikan kok masuk ini? Jamar. Tumpah dalam. Nantikan
nantikan single ya. Single. Iya, single. Pasti Single. besok sudah Coming soon. lagi coming soon ya. Lagi Yes. kencang, Ya. genjot. Dapat tahu mungkin nanti coming soon-nya bisa collabs lagi bareng Barisi dengan teman-teman Ngosan yuk. 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 Ngosan? Yuk. Oke. Bos, sabar, ada satu pesan lah. Ah, iya. Oke, mungkin masih ada pesan yang mungkin tadi sempat mau ngomong tapi tegak sedikit itu. Lupa. Apa tadi ya? Apa? Lupa. Nanti sih. Iya. Ini untuk apa anak-anak band atau anak-anak yang apa yang solo gitu yang bermusik. Ketong Bastaro nih ketong kepingin kolaborasi supaya Yes. satu dukung satu terus bisa perbanyak referensi juga. Kolaborasi itu adalah visi misi manusia ini. Ya. Sekian dan Terima kasih. Ngosan yuk. Yuk. Iya. Cantik. Gimana cantik? Ngosan? Pulang 1, 2, 3. Ngosan? Yuk. Seranganku itu fatal, skema perjalananku hafal. Buat mas kuat like emo, pertahanan elite like rainbow. Going down for real bukan Nintendo, our brain like AK-47.